Kami dari Sekolah SMA Negeri 2 Kundur. Sekolah SMA Negeri 2 Kundur dengan Kepala Sekolah Ibu Memenini MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum yang pertama sel elektrolisis dan yang kedua sel volta. Saya Nur Faiza. Saya Diva Syakira. Enisha Fitri. Saya Nur Sofira. Saya Wahyu Rizky. Saya Nining Kurniawati. Saya Tati Putra. Saya Muhammad Eka Lakim. Yang pertama, kami akan melakukan praktikum sel elektrolisis yang dibimbing oleh Pak Chandra Nofriandi Nenggolan SPD. Alat dan bahan: gelas dan air, garam, kabel, pensil. Pensil ini berperan sebagai elektroda. Elektroda nantinya ini adalah grafit yang ada di dalamnya. Grafit dalam pensil ini berperan sebagai elektroda. Baterai 9 volt dan kardus. Fungsi kardus ini adalah tempat penyangga pensil. Tahapan proses percobaan: siapkan air dan masukkan garam, kemudian aduk hingga garamnya larut. Kemudian lilitkan kabel di baterai dan 2 buah ujung pensil. Dan masukkan 2 buah pensil ke dalam larutan garam. Hasilnya adalah terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil. Dan ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Proses elektrolisis ini adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia, atau yang biasa disebut redoks. Pensil yang dihubungkan kabel berwarna merah bermuatan positif atau anoda, sedangkan yang berwarna hitam negatif atau katoda. Elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listrik yang kita gunakan saat ini adalah baterai dan larutan elektrolit adalah larutan garam. Yang kedua, kami akan melakukan praktikum sel volta. Alat dan bahan: pisang, koin, skru, kabel, pisau, dan lampu LED. Tahapan proses percobaan: dikarenakan kami mengambil buah yang ada di sekitar, jadi kami hanya mengambil pisang sebagai contoh untuk praktikum sel volta. Perlu kalian ketahui juga, selain pisang ada pun buah yang dapat menghasilkan listrik, yaitu jeruk, tomat, kentang, belimbing, nanas, dan lain-lain. Dan hasilnya Kesimpulan dari praktikum sederhana tentang prinsip kerja sel volta ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pisang dapat mengantarkan arus listrik dengan prinsip kerja sel volta karena mengandung senyawa yang dapat membebaskan ion positif kation dan ion negatif anion. 2. Semakin banyak jumlah pisang yang digunakan, maka semakin besar pula tegangan yang dihasilkan dan semakin terang pula lampu yang menyala. 3. Energi listrik yang dihasilkan pisang belum mampu digunakan sebagai energi alternatif dalam skala besar. 4. Besar tegangan yang dihasilkan sebuah pisang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tegangan yang dihasilkan sebuah baterai.
5. Energi listrik yang dihasilkan oleh pisang semakin lama akan semakin berkurang karena ion-ion dalam larutan elektrolitnya juga semakin berkurang. B. Saran pada pelaksanaan praktikum sederhana ini, kami menyarankan agar 1. Sebelum anoda dan katoda dihubungkan dengan lampu LED, ukur dahulu menggunakan voltmeter untuk mengetahui tegangan listrik atau volt yang dihasilkan. 2. Gunakan lampu LED yang sesuai dengan volt yang dihasilkan oleh rangkaian seri tersebut. 3. Kabel yang digunakan jangan terlalu panjang karena semakin panjang kabel maka semakin besar pula hambatan yang terjadi pada kabel dan sebaliknya. Demikian percobaan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.